warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ulfanensi dari SMA Negeri 1 Bulukumba. Nomor UKG 2016997322294. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Surabaya tahun 2021. Dengan NIM 2100103921810025. Program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik layanan bimbingan klasikal dengan topik kejenuhan dalam belajar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Arwin pimpin doanya nak. Hari ini sebaiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang ibu mau ngecek kehadiran ya. Apa di antara kalian ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau kalian hadir semua. Nah, ibu lihat pagi ini kalian kurang bersemangat. Ibu ada satu permainan ya. Namanya itu tepuk 1, 2, 3. Apa-apanya seperti ini ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Hei, tepuk 3. Ha, paham? Oke, kita mulai konsentrasi ya. Oke, tepuk 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Tepuk 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal ya anak-anak ya. Nah, Ibu akan menyampaikan topik dari bimbingan klasikal kita hari ini, yaitu kejenuhan dalam belajar. Di mana tujuannya yang pertama, kalian mampu menganalisis penyebab kejenuhan dalam belajar. Dan yang kedua, kalian mampu mengatasi kejenuhan dalam belajar. Kemudian yang ketiga, kalian mampu merancang cara belajar yang menyenangkan. Oke, sampai di sini paham ya? Paham. Oke, paham ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu akan menampilkan sebuah video terkait dari layanan bimbingan klasikal kita hari ini ya, yaitu kejenuhan dalam belajar. Setelah itu, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 dan kelompok 3, gitu ya. Dan tugasnya nanti masing-masing tiap kelompok itu akan mempresentasikan terkait dari tayangan video yang akan dipaparkan sebentar ya. Paham? Paham. Dan setelah itu masing-masing satu orang dari perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kemudian kelompok lain
bertanya atau menanggapi ya, dan begitu secara bergantian secara terus menerus ya, paham? Oke, baik. Nah, dalam bimbingan klasikal kita pada hari ini, kita sepakati waktunya dulu ya. Bagaimana kalau kita melaksanakannya selama 40 menit ke depan? Apakah kalian setuju? Setuju. Sepakat ya? Sepakat. Oke, sepakat. Dan ibu berharap kalian dapat menjalankannya dengan baik dan aktif ya anak-anak ya. Oke. Dan yang terakhir ibu akan menyampaikan materinya terkait dari layanan dunia pramuka hari ini anak-anak ya. Oke. Bagaimana? Bisa kita lanjut? Bisa. Masih semangat? Semangat. Oke. Sekarang ibu akan memutarkan videonya ya. Tolong disimak baik-baik. silakan duduk berkelompok sesuai dengan pembagian kelompoknya masing-masing. Untuk 1, 2, 3. Ya. 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 Nah, sekarang tugasnya kalian diskusikan ya. Yang pertama
Oke, silakan didiskusikan. Kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Nurman dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan video yang telah kita sama-sama simak tadi. Nah, jadi permasalahan yang terjadi dalam video tersebut adalah kurangnya dampak negatif dari penggunaan teknologi. Artinya di sini siswa tersebut kurang memanfaatkan teknologi dengan baik, sehingga ia mudah terkena dampak seperti kecanduan online, kecanduan bermain game online, salah satunya Mobile Legends. Nah, di sini apabila siswa tersebut kecanduan bermain game online, tentu itu akan berakibat pada proses belajarnya di sekolah. Nah, seperti tadi itu terlambat. Di sini dapat kita simpulkan bahwa akibat dari game online tersebut tentu sangat merusak prestasi belajar siswa di kelas. Kemudian faktor yang menyebabkannya yaitu lingkungan dan faktor pengawasan dari orang tua. Sekian. Oke, ini tadi pemaparan dari kelompok 1. Silakan kelompok lain jika ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ayo, siapa? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari presentasi kelompok 1, saya mau bertanya yaitu apa solusi yang dapat dilakukan oleh siswa untuk mengurangi kebiasaan siswa dalam bermain game. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa solusi yang paling efektif untuk mengurangi kebiasaan siswa bermain yang ketagihan game. Yang pertama yaitu hapus seluruh aplikasi game yang ada di ponsel. Yang kedua, renungi masa depan yang cerah. Yang ketiga, atur kembali jadwal belajar yang efektif. Yang keempat, target untuk berprestasi dan masuk perguruan tinggi terfavorit. Yang kelima dan terakhir, bergaul di lingkungan orang-orang yang berprestasi. Terima kasih. Oke. Nah, itulah tadi jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 3 bisa dipahaminya? Bisa ya? Oke, silakan lanjut di kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Mayanti, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor penyebab dari
berada di posisi alat tersebut. Apakah yang Anda lakukan agar bisa membagi waktu dengan baik agar tidak kecanduan game online dan bisa tepat waktu ke sekolah? Sekian. Oke, nah itu tadi pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Silakan nak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nurul Tumansari, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Akan mengatur waktu dengan baik. Yang kedua, menjadikan prioritas sekolah sebagai prioritas utama dan belajar. Dan yang ketiga, istirahat cukup dan tidur dengan tepat waktu. Oke, itu tadi jawaban dari Ari. Bagaimana nak kelompok 1? Bisa dipahami? Oke. Nah, lanjut ke kelompok 3. Silakan diskusikan hasil dari diskusi kelompoknya. Siapa yang mewakili? Ya, silakan Nadia. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khadijah, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan memberikan solusi, yaitu cara mengurangi kecanduan bermain game. Di sini pentingnya peran orang tua sebagai pendamping seorang siswa, yaitu sebisa mungkin mereka mendampingi siswa tersebut untuk mengatur waktunya. Dengan ini bisa meminimalisir kecanduan siswa tersebut. Selain itu, di sini juga pentingnya guru BK untuk menciptakan suasana belajar dengan siswa tersebut yang lebih kondusif dan lebih nyaman. Jika ini sudah terminimalisir, maka kecanduan game ini bisa berkurang. Dan selain itu, bisa juga dengan cara mengatur jadwal waktu belajar dengan baik sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok 3. Bagaimana kelompok lain? Ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadi Syamsuddin, perwakilan dari kelompok 2 yang memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Selain faktor perkembangan teknologi dan kurangnya bimbingan dari orang tua atau pengawasan dari orang tua, adalah faktor lain yang menyebabkan anak jenuh dalam belajar dan berprestasi di sekolah maupun di kelas. Sekian dan terima kasih. Nah, bagaimana kelompok 3? Ya, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada, yaitu metode mengajar guru yang membosankan bagi siswa dan lingkungan belajar siswa yang kurang mendukung dan menyenangkan. Selain itu, tekanan orang tua kepada siswa mempengaruhi psikologis siswa dalam belajar dan siswa juga memiliki masalah besar yang ada di dalam sekolah. Terima kasih. Tadi jawaban dari kelompok 3. Bagaimana nak? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, masih semangat? Oke, baik. Nah, kalian sudah mendiskusikan terkait dari tayangan video yang Ibu paparkan tadi ya. Oke, di sini kalian memang harus membangkitkan semangat kalian dalam belajar karena semangat akan melawan rasa jenuh kalian ketika akan belajar ya anak-anak ya. Oke, selain itu semangat belajar itu kan sebagai pondok usaha agar kalian bisa berhasil dalam belajar. Dan itu pencapaian hasil prestasi anak-anak ya. Oke, kan kalau kalian kecanduan game online seperti tayangan video tadi, seorang siswa yang lebih senang bermain game online daripada belajar, sehingga berharap kalian tidak kecanduan seperti dari tayangan video tadi ya, sehingga kalian bisa berkonsentrasi dan fokus dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Nah, sampai di sini paham anak-anak?
kejenuhan dalam belajar. Di mana topik kita hari ini terdapat tujuan khusus ya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis berbagai macam penyebab kejenuhan dalam belajar. Yang kedua, peserta didik mampu mengatasi kejenuhan dalam belajar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu merancang cara belajar yang menyenangkan. Definisi kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental siswa dalam rentang waktu tertentu merasa malas, bosan, tidak bersemangat, tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Kemudian faktor penyebab terjadinya kejenuhan belajar. Yang pertama, terlalu lama waktu untuk belajar tanpa adanya kurang istirahat ya. Jadi kalau kalian terlalu lama dalam belajar, otomatis kalian lama-lama akan merasa jenuh ya. Untuk itu selingilah dengan istirahat yang cukup ya anak-anak ya. Belajar yang rutin, secara rutin atau monoton tanpa variasi. Nah itulah contohnya kalau terus-terus belajar sehingga nantinya akan merasa jenuh juga ya. Oke. Terus yang kedua, lingkungan belajar yang tidak mendukung. Nah di sini lingkungan belajar yang tidak mendukung seperti misalkan ribut. Misalkan kondisi ruangannya juga sempit, pengap. Nah itu ya tidak mendukung sehingga kalian tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian lingkungan yang baik menimbulkan suasana belajar yang baik. Nah kalau lingkungannya baik, pasti kalian juga akan merasa nyaman dan tentram dalam belajar. Kemudian tidak adanya umpan balik positif terhadap pelajaran. Ini yang biasa menyebabkan kalian merasa jenuh dalam belajar. Kemudian cara mengatasi kejenuhan belajar. Yang pertama, melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang pas. Yang kedua, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar seperti posisi duduk atau meja ya. Kemudian yang ketiga, memberi motivasi dan stimulus baru agar kalian terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Kemudian yang keempat, siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah atau tidak tinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Artinya, kalau kalian tidak mengetahui apa-apa, boleh ditanyakan ya kepada gurunya atau bisa kepada temannya ya. Jadi kalau misalkan tidak tahu apa-apa, jangan tinggal diam. Jadi harus semangat ya anak-anaknya untuk belajar. Ya. Kemudian, ini dia tips cara belajar yang menyenangkan. Yang pertama, buatlah beberapa catatan penting. Misalkan di rumah membuat catatan-catatan penting, kemudian ditempel ya. Bisa di lemari, bisa di dinding agar kalian tahu apa yang akan kalian lakukan ya. Kemudian carilah tempat yang kondusif untuk belajar. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kalau misalkan kalian belajar pada situasi yang ribut, situasi yang pengap atau yang sempit, kan kalian tidak bisa berkonsentrasi. Jadi carilah tempat yang nyaman ya untuk belajar ya. Kemudian tentukan durasi waktunya. Nah, tadi jangan terlalu lama juga. Jadi misalkan kalau belajar di rumah biasanya berapa menit atau berapa jam? 45 menit. 45. Rutin. Kadang ya. Oke, jadi usahakan rutinnya agar pelajaran di sekolah bisa diingat dan tidak terlupa ya. Oke. Kemudian buat grup belajar melalui media sosial. Nah ini kayaknya sudah sering dilakukan ya. Di mana itu? Di WA. Oke, jadi manfaatkan grup WA untuk saling sharingnya tentang pelajarannya anak-anaknya. Kemudian menjalin komunikasi dengan guru. Nah ini maksudnya kalau ada yang tidak ditanyakan jangan ragu-ragu dan jangan sungkan bertanya kepada gurunya ya. Begitu anak ya? Oke, kemudian makan yang teratur dan bergizi dan jaga kesehatan serta istirahatlah yang cukup. Oke, kemudian jangan selalu menunda pekerjaan agar pekerjaan yang kalian rencanakan bisa terselesaikan ya. Kemudian ada yang namanya gaya belajar yang menyenangkan. Yang pertama, gunakanlah map atau peta konsep.
Kemudian maksudnya itu agar dapat meningkatkan daya ingat kalian hingga 120% dan dapat meningkatkan kreativitas serta dapat meningkat catatan yang lebih efektif sehingga terkesan sedikit ya. Kemudian kreatif dalam membaca buku cetak. Misalkan kalau kita membaca buku cetak kan biasanya ditandai dengan stabilo ya, yang mana bagian-bagian yang penting. Kemudian manfaatkanlah teknologi internet sesekali. Kalian browsing, misalkan ada satu pertanyaan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang tidak kalian ketahui dan tidak ada di dalam buku paket. Misalkan dicari melalui internet ya. Biasa melakukan hal seperti itu anak? Oke. Anak-anak, itulah tadi pemaparan dari materi yang Ibu rangkum dalam PowerPoint. Apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan nak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renat Lima dari kelompok 2 ini mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana ciri-ciri seorang siswa yang jenuh dalam belajar? Mana ciri-ciri seorang siswa yang jenuh dalam belajar? Ada yang ingin menjawab? Ya, silahkan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azima, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada ciri seorang siswa yang jenuh dalam belajar adalah seakan-akan merasa pengetahuan yang diperoleh dalam proses belajar itu tidak ada kemajuan yang mengakibatkan kebosanan sehingga siswa keluar masuk saat proses belajar memberatkan dan tidak bersemangat saat mengikuti pelajaran. Sekian dari terima kasih. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok 1 tentang ciri seorang siswa yang merasa jenuh dalam belajar. Seakan-akan siswa tersebut tidak termotivasi, tidak ada keinginan dari dalam dirinya untuk belajar ya. Dia merasa cuek, merasa acuh ketika berhadapan dengan pelajaran. Bagaimana nak? Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah, oke. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anik Fikri dari kelompok 1. Kelompok 3. Ya, sudah. Pertanyaan yang pertama adalah apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi kejenuhan siswa dalam belajar? Pertanyaannya, apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi kejenuhan siswa dalam belajar? Ada yang ingin menjawab? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apakah faktor lingkungan mempengaruhi kejenuhan dalam belajar di kelas. Nah, menurut saya faktor lingkungan itu sangat berpengaruh dengan kejenuhan siswa di dalam kelas, karena apabila faktor lingkungan itu tidak baik, tentu itu akan berpengaruh pada proses belajar siswa di kelas. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila faktor lingkungan nyaman atau baik, tentu juga akan berakibat siswa dalam kelas itu akan belajar dengan nyaman dan bersemangat untuk menerima materi yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Nah, itu tadi yang nanya, apa bisa dipahami nak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya, jadi kalian kerjakan ya. Oke.
Jadi, baik, perkenalkan, nama saya Ari Nurman dari kelompok 1. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kejenuhan siswa dalam belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kejenuhan siswa yaitu adalah sikap malas yang terjadi pada siswa pada saat proses belajar mengajar di kelas. Nah, faktor yang mempengaruhi kejenuhan siswa dalam belajar itu adalah faktor lingkungan siswa di kelas. Apabila faktor lingkungan yang tidak baik atau kurang baik, tentu itu akan berakibat pada tidak baiknya proses belajar mengajar yang diterima oleh siswa. Begitu pula sebaliknya, apabila lingkungan dalam belajar itu baik, tentu juga akan berpengaruh pada siswa itu baik dalam menerima materi. Kemudian faktor yang menyebabkan yang kedua yaitu materi yang diberikan oleh guru itu terlalu membosankan atau cara mengajar guru itu terlalu kurang umpan balik kepada siswa. Sekian. Oke, baik. Nah, itulah tadi kesimpulan dari teman kita Arwin ya. Nah, jadi di sini Ibu berharap kalian menghilangkan kejenuhan kalian dalam belajar agar kalian bisa fokus belajar secara efektif ya namanya. Iya, Bu. Oke, dan aturlah jadwal belajarnya di rumah, ikuti arahan guru dan patuhi nasihat orang tua. Kurangilah aktivitas yang tidak bermanfaat ya. Seperti contohnya tadi bermain game online sampai larut malam sehingga menyebabkan kalian tidak bisa fokus dan tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar ya. Kalau misalkan kalian kecanduan game online sampai subuh, tentunya keesokan harinya bisa terlambat ke sekolah dan pas di sekolah tidak bisa fokus untuk mengerjakan soal-soal ya namanya. Dan Ibu berharap kalian memiliki tekad untuk sukses ke depannya ya, agar bisa menjadi orang yang berhasil dan membanggakan orang tuanya ya. Oke, semoga kalian juga bisa menerapkannya di kehidupan kalian masing-masing. Nah, kegiatan kita akan segera berakhir. Sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi gunanya untuk menilai sejauh mana keberhasilan dari layanan bimbingan praktika kita hari ini ya. Nah, ini adalah berupa angket yang akan kalian isi. Jadi diisi secara jujur ya namanya. Iya. Oke, akan bagikan. Sudah dibaca dan nak? Bisa dipahami nak? Oke. Saya, sebelum Ibu tutup kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu nak ya. Ayo siapa yang mau bikin doanya? Ya silakan nak. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, semoga dengan kita berdoa kita mendapatkan hikmah dan manfaat dari kegiatan kita hari ini ya namanya. Dan Ibu berharap kalian tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan dan menghilangkan kejenuhan kalian dalam belajar ya. Tetap semangat belajar ya. Dan kita akan bertemu kembali di tempat yang sama dan pada waktu yang sama dengan membahas topik yang lebih menarik ya namanya. Harapannya begitu. Masih semangat? Masih. Oke, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini ya. Dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.